Allah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Tak lupa, marilah kita saling mengingatkan tentang ketakwaan kepada Allah. Segala hal kita sandarkan hanya kepada Allah. Segala permohonan kita tujukan kepada Allah. Segala permintaan kita haturkan kepada Allah. Bahkan segala doa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayatnya Allah senantiasa menyatakan bahwa dengan berkat takwalah Allah memberikan kita jalan keluar dari seluruh permasalahan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berkat ketakwaan juga Allah mengampuni dosa kita. Berkat ketakwaan pula Allah memberikan rahmat kepada kita. Berkat rasa takut kita kepada Allah sehingga kita tidak berani untuk menjalankan atau melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan takwa, pesan takut kepada Allah ini tidak henti-hentinya akan senantiasa kita sampaikan sebagai pengingat diri juga pengingat kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang senantiasa takut dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, kepada keluarganya, sahabatnya semuanya. Karena berkat mereka lah kita bisa mengerti, bisa belajar. Berkat baginda sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan kita pelajaran sehingga kita mengerti mana yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah juga mengkaruniakan kesabaran, keteguhan hati kepada kita semua untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang sudah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mulai di penghujung Zulqa'dah, ya kan? Sebentar lagi kita masuk Zulhijjah. Ya, dan nanti kita akan di sana menemukan satu amalan yang sangat istimewa, yaitu ibadah kurban, ibadah Idul Adha, dan sekaligus ibadah menyembelih hewan-hewan kurban. Maka sore hari ini insyaallah kita akan menyinggung sedikit dan akan kita teruskan nanti pada minggu berikutnya tentang kurban. Karena banyak luwek li antara ite kadang-kadang kita tahu kenana, ya. Apa kenana kurban ino, apa definisi kurban? Agi tengumbe ampuk tebak kurban. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan insyaallah ini akan kita bahas sedikit demi sedikit. Dan saya sudah menulis di sini di HP. Nanti makanya saya sambil melihat di sini, nanti kita akan sambil sama-sama belajar. Kurban itu disyariatkan oleh Allah. Itu intinya, kurban itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu kurban. Maka kita tidak bisa lepas dari kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam. Karena yang pertama kali diceritakan tentang kurban ada di dalam kisah mereka berdua, kisah Qabil dan Habil, ya kan? Baik, kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah. Kita mulai dari sini, ya kan? Ayat yang ke-27 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim nab'abna Adam bil haqq idza qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah berfirman, wahai Muhammad, bacakanlah dengan sebenarnya kepada kaum Quraisy kisah dua anak Adam
Qabil dan Habil. Ketika Qabil dan Habil melakukan kurban, kemudian kurban yang diterima hanya dari salah seorang dari mereka, sedangkan kurban yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Qabil, anak Adam yang ditolak kurbannya, berkata kepada Habil, anak Adam yang diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuh engkau. Habil menjawab, Allah hanya mau menerima kurban dari orang-orang yang ikhlas. Nah, kuncinya ada di terakhir ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban terbaik. Ya, karena kurban adalah amalan-amalan terbaik. Maka bareh bahas tanya nanti ada syarat-syarat hewan kurban, tidak sembarang hewan. Tidak selepu hewan, tidak selepu sempi, ya kan? Tidak selepu bembek. Bisa, tapi ada syarat-syaratnya nanti dan kita akan bahas di sini karena memang kurban ini adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam setiap permasalahan maka yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang diterima kurbannya, ya. Baik, yang pertama adalah yang harus kita pahami, kurban merupakan bagian dari syariat Islam, ya. Lekan lai wahara kurban semenjak Nabi Adam alaihissalam, ya, wahada kurban, ya. Cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah salah satunya dengan kurban. Ya pun mulayang dengan si berkurban, ya. Nanti ada di syariat nanti kita bacakan juga, disyariatkan bagi pengkurban itu untuk hadir di saat penyembelihan. Kenapa? Begitu mulai darah tertumpah, di situ ada penghapusan dosa, ya. Ya ampun. Ya, tak hadir di tempat penyembelihan itu, ya. Tidak hanya terjadi pada saat peristiwa Nabi Adam alaihissalam, juga kurban yang selanjutnya ada di saat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika mengurbankan, disuruh untuk menyembelih anaknya, ya kan, mengurbankan anaknya, ya kan, luar biasa, ya kan. Tapi Allah ganti anaknya Nabi Ibrahim yang bernama siapa? Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang gagah, yang besar, yang bagus. Ada juga yang menceritakan sesungguhnya domba itu juga domba yang diterima pada saat anak Nabi Adam berkurban. Karena saat itu dikurbankan karena si Qabil, ya, anaknya Nabi Adam, Qabil ini peternak, perkebun gitu kan. Maka yang dikorbankan adalah buah-buahan. Ceritanya begitu, ya kan. Tapi yang diambil buah-buahan yang kurang baik, takut rugi, ya. Takut rugi. Nah, itu kadang-kadang ada sifat-sifat seperti itu. Ya, kalau berbicara tentang infak, si palang beci beita, ya kan, si palang lusuh, ya. Sedangkan yang warna merah tetap ya keras kojor li dompeta. Dego si bagian-bagian pati murah aja ya, benar, nah sungguh lusuh, ya kan. Ini gambarannya, ini sifat manusia ini, ya kan. Senantiasa perhitungan melek masalah agama, ya kan, perhitungan itu. Papa tanang mall aja si abang beita, si abang jemput, ya kan. Kalau pas beli baju, beli macam-macam, bahkan untuk hura-hura, anang apa namanya ke pantai untuk santai-santai, dek susah bet kepeng si keras-keras kojor ini, ya kan. Tapi giliran kotak infak di julun aja, be si palang. Masya Allah. Ternyata sudah ada kisahnya, gitu kan. Jadi Qabil, ya kan, memberikan pengorbanan kepada Allah dengan buah-buahan yang kurang baik. Sedangkan Habil, ya kan, karena dia tahu bahwa ini pengorbanan untuk Allah, untuk Tuhannya yang diserahkan itu, maka dia mencari dombanya yang paling gemuk, yang paling bagus, si paling sehat. Maka disampaikan di sini, ya kan, Dende sini dulu, ya kan, semetonku, karena yang diterima oleh Allah adalah yang terbaik, gitu kan. Jadi itu dia kuncinya, yang terbaik, ya kan. Itu dia. Jadi itu dia, tidak disebut sebuah kebaikan sampai kita berani memberi infak, memberi pengorbanan harta yang terbaik dari
kita. Nah, gitu kan. Kurban lain yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kurban keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diperintahkan Allah untuk mengurbankan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang luar biasa keren jawaban anaknya ketika bapaknya ngomong, anakku sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Karena anaknya orang bertakwa beriman, kata Nabi Ismail alaihissalam, laksanakan saja wahai bapakku, kalau Allah yang merintahkan engkau laksanakan. Ya, nek maka itu engkau julu inek anak-anak kan. Apa mau kemi? Ha gitu. Tapi para nabi mencontohkan kita, Masya Allah. Bahkan istri beliau yang ditinggalkan di Mekah saat itu, siapa namanya yang ditinggalkan di Mekah? Ibunya Nabi Ismail, siapa namanya? Hajar. Hajar alaihassalam, ya kan. Siti itu sebutan kita aja Indonesia, ya kan. Siti itu sudah pernah saya ceritakan, itu diambil singkatan dari kata sayyidati. Ya, kalau bahasa Arabnya sayyidah itu penghormatan kepada kaum perempuan. Nah, karena kita orang Indonesia singkat ya. Jadi Siti, ya, sayyidati Hajar alaihassalam, ya kan. Nah, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istri beliau, ya kan, dan anaknya saat itu ditarik sama istri beliau. Kan sudah tinggalang iku. Apakah ini perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya, maka Siti Hajar, Sayyidati Hajar langsung ikhlas dilepaskan. Itu sikap seseorang muslim sejati itu, ya kan? Kalau sudah Allah yang perintahkan, bismillah. Ya, kalau Allah sudah memerintahkan untuk meninggalkan kami di sini, Allah nggak mungkin akan meninggalkan kami. Nah itu nasib kurban ini kita dapat dari ini subuh ini sudah 2.500.000 untuk patungan kurban, ya kan? Harus kita yakin bahwa ini akan diganti oleh Allah. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya, ya kan? Nah itu dia, ya. Disyariatkan kurban, ya kan, sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi kurban itu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, ya kan. Tidak semantap-mantap tersugi yang buat bobo korban, ya kan. Karena banyak kita dikisahkan, ada kisah seorang penjual sayur yang berjualan sayur di depan sebuah toko. Ternyata yang bisa berkorban bukan yang punya toko besar, tapi yang bisa berkorban adalah penjual sayur yang berada di depan toko yang besar. Ya, jadi perkara kurban ini, Masya Allah, itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Pada dengan naik haji, ya kan? Naik haji itu bukan karena uang yang banyak, ya kan? Kita pasti rindu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang dipanggil oleh Allah. Permasalahan ara si becat bau lalu, ara si adengan. Nah itu dia. Nah ini perkara kurban. Ya. Kemudian kenapa disyariat kurban? Ini sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah anak Adam beramal di hari nahar yang paling dicintai Allah melebihi menumpahkan darah. Artinya berkurban, ya kan? Kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah akan cepat sampai di suatu tempat sebelum darah tersebut menetes ke bumi. Maka perbaikilah jiwa dengan berkurban. Nah itu dia, ya kan? Masya Allah, tidak ada amalan yang paling istimewa selain kita berkurban di hari nahar, di hari Idul Adha, ya kan? Nah maka ngumbe kunta ita sendik tahu, ya kan? Ita sendik tahu berkurban ngumbe. Ya tadi sudah dikasih solusinya, kanyumbang beras. Bagaimana kita juga bisa mendapatkan pahala di hari kurban itu, ya? Atau kalau mau ya patungan, ya kan, patungan kata beli bimbik, ya kan? Patungan karena boleh kok beli kambing rame-rame itu boleh, ya kan? Ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengorbankan 1 ekor kambing untuk semua umatnya. Nah, itu. Jadi ya, definisi kurban. Apa karena kurban ini, ya kan? Kata kurban yang kita pahami berasal dari bahasa Arab yang artinya pendekatan diri, koroba, ya kan? Pendekatan diri, mendekatkan diri, ya kan?
Baik, salah satu cara agar terdekat sama Allah, biar Allah juga peduli dengan kita adalah dengan berkurban. Sedangkan maksudnya adalah kurban tadi artinya menyembelih binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, ya. Cara pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Nah, itu dia. Ya. Kemudian arti ini dikenal dalam istilah Islam sebagai udhiyah. Udhiyah secara bahasa mengandung dua pengertian, yaitu kambing yang disembelih di waktu duha dan seterusnya, dan kambing yang disembelih di hari Idul Adha. Itu artinya udhiyah. Itu dia. Nah, ini kenana kurban, ya kan? Cara pendekatan diri pinta, ya kan? Maka kita berkurban. Berkurban hewan ternak, ya kan? Ingat, dalam setiap helai bulunya itu mengandung pahala. Dalam setiap tetesan darah juga mengandung pahala. Setiap kukunya mengandung pahala. Nah, ya kan? Mengandung pahala. Jadi tidak ada susah berkurban, Masya Allah. Menguntungkan diri kita, membahagiakan orang sekitar. Ya, Masya Allah, ya kan? Kemudian hukum kurban menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkadah. Sedangkan dalam salah satu mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib, ya. Tapi lebih banyak yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ya kan? Itu dia. Dalam Quran surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 2 Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Karena itu laksanakanlah solat dan sembelihlah hewan kurban demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan dan tidak berkurban, artinya si berdua kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, maka jangan dekati tempat sholat kami, ya kan? Bahasa antan dek toilet, ya kan? Semelan, ya kan? Gitu. Pada bahasa antan semelan, ya kan? Berduit kepeng luwe nek buik nek reni berkorban semelan dendek rapetin tempat sholat kami, itu kata Nabi yang bisa diartikan saking pentingnya kita berkorban kalau kita mampu, ya. Kalau kita mampu, kurban beda sama akikah. Kalau korban bisa setiap tahun, kalau akikah sekali seumur hidup, gitu ya. Kemudian binatang yang boleh dikurbankan, saya membaca biar teratur, ya kan. Binatang yang boleh dikurbankan, adapun binatang yang boleh digunakan untuk berkorban adalah binatang ternak. Al-an'am, dekna binatang buas. Binatang ternak, unta, sapi dan kambing, jantan atau betina. Nah, kambing ini sejenisnya, kibas kanggo, domba kanggo, ya kan. Sedangkan binatang ternak yang lain seperti ayam, burung tidak boleh dijadikan binatang kurban. Ya. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, saya bacakan artinya saja. Dan bagi tiap-tiap umat Islam telah disyariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Itu dia. Nah, ya. Jadi si kanggo, sempi, bembe barang unta, gitu ya. Sempi arak kau, sejenisnya sudah, ya kan. Kambing berarti domba, kibas, kanggo. Ya. Kambing untuk satu orang boleh juga untuk satu keluarga. Jadi menara keluarga si mele melet berkorban bersama keluarga, beli si bembe kanggo, ya kan. Niatkan untuk satu keluarga karena Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing, satu untuk beliau dan keluarganya dan satu lagi untuk beliau dan umatnya. Jadi wah Nabi, ya kan. Arak contoh hang nai si Nabi. Wah Nabi ngurban 2 bembe, ya kan. Sei untuk ia barang keluarganya, satu untuk dia dan umatnya. Nah, ini yang bisa kita jadikan patokan, ternyata boleh satu kambing untuk satu keluarga. Sedangkan unta dan sapi dapat digunakan untuk 7 orang, baik dalam satu keluarga atau tidak, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nondik tersembarang-sembarang, ya kan.
Ndik karena melintang untuk tentu angka atau patungan. Ndik, ada syariatnya, ada hadisnya. Dari Jabir bin Abdullah berkata, kami berkurban bersama Rasulullah SAW di tahun Hudaybiyah. Unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Jadi begibung ya kan. Begibung yang beli sempi 7 dengan ya, 7 dengan. Nah, kan so nangkaja tepatok pada adik tahu adil. Kanggo so arak seluyan, arak sekedian. Artinya kanggo dengan pitu gitu ya. Binatang yang akan dikurbankan hendaknya yang paling baik, cukup umurnya dan tidak boleh cacat. Ya, Rasulullah SAW bersabda 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Nah, tingkat-tingkatnya ya. 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama cacat matanya. Nah ini kita nanti panitia ini Abu Raka harus jeli-jeli beli sapi ini karena sekarang lagi terjadi penyakit kuku dan mulut, PKM ya kan, penyakit kuku dan mulut. Harus betul-betul tegita ya kan. Dia nak kanggo cacat matanya. Dia nak kanggo sakit, si kedua sakit. Yang ketiga pincang, nggak boleh pincang. Harus betul-betul sehat karena kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak boleh yang kurus juga, ya. Sindarak lemak nan dikanggu. Tidak sehat berarti. Keringan tolang-tolang doang apa ganda begi ya kan. Ya, dikanggu. Nah, ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi begitu dia. Jadi hewan kurban juga harus yang sehat. Makanya ibu-ibu nanti kalau nerima hewan kurban yakin sudah insya Allah. Karena para panitia, para amil ini sudah akan sangat memperhatikan itu semua. Ya, Dedek lagi ngomong cengeng-cengeng beang neta kanggu. Karena syarat hewan kurban itu sudah aja jelas. Nggak lagi kita mendengar nanti terang si sakit-sakit nih gorokang nih tadi ada muda. Nah, ya kan? Yang sehat-sehat semuanya insya Allah. Kemudian tata cara penyembelihan kurban. Berkurban sebagaimana definisi di atas. Menjembelih hewan kurban sehingga menurut jumhur ulama tidak boleh atau tidak sah. Berkurban hanya memberikan uangnya saja kepada fakir miskin. Walaupun sejumlah harga hewan kurban. Nih dedek berkorban beang dengan miskin seharga bembek sih dikanggu. Harus hewan yang kurban ya. Jadi tidak bisa beda sama fidyah. Kalau fidyah bisa kita sehargakan. Kimah istilahnya ya kan. Atau zakat fitrah kanggo ya kimah senilai ya kan. Fidyah nilainya kanggo ya kan. Tergantung maslahat. Karena pernah sahabat itu juga zakat fitrah tidak dengan makanan-makanan yang biasa dimakan karena udah membludak si butuhangna pakaian saat itu, maka yang dizakati adalah berbentuk pakaian. Jadi itulah maksud kurban itu. Kurban itu harus disembelih ya kan. Dek bebeku daging beang beku kepeng dek kanggo ya kan. Harus daging kecuali mendawah nerime daging terus dia jual ya kanggo. Lain itu. Ya kan? Lain nih. Sama nanti ada pertanyaan lagi, gimana masalah kulitnya gitu kan? Kulitnya itu kita berikan kepada penggorok bukan upahnya. Itu pun diberikan kesepakatan setelah digorok. Ini nak kanggo arak pembicaraan sebelum digorok. Ini harus dipaham deh. Sebelum digorok nak kanggo arak ucapan-ucapan pada si dia mau lendong sudah ndek kanggu, enggak boleh. Belum sah pembagian itu. Tapi setelah sudah digorok baru begi dah. Nah, kanggu. Ya, paham ya. Jadi dia menerima pesanan, ya kan? Kadang-kadang ada orang badak bapak lahi. Iku begi ndek kanggu sebelum digorok tuh enggak boleh, harus dipahami. Ya. Tapi setelah digorok itu kebijakan panitia atau amilnya, ya kan? Makanya kemarin ketika ada yang tanya, boleh enggak kita ambil kulitnya? Jangan dibahasakan upah jaga. Tapi kasih dia ini bagiannya. Itu lain, ya kan? Lain. Karena mentepak sayang begiang kulit mun selepu udah tahu gawe kulit mubazir dia nanti, ya kan? Ya kan? Mubazir dia nanti. Ya. Jangan ribut dulu nanti di pertanyaan ributnya ya. Saya mau jelaskan aja ya kan. Bareh ada kanggu beketuan, bareh setelah ada pertanyaan ya kan. Biar cepat nih ya kan.
Dan bagi yang berkurban, jika tidak bisa menyembelih sendiri, diutamakan untuk menyaksikan penyembelihan tersebut. Ya, tidak tahu gorokang diri dah, gitek dengan gorokang si side, gitu ya. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadirlah ketika kalian menyembelih kurban karena Allah akan mengampuni kalian dari mulai awal darah keluar. Tuh bayangkan, ya kan? Ini ubuh ya kan? Ini subuh yang berkurban harus hadir. Karena arak pengampunan dosa semenjak darah itu keluar digorok gitu kan. Masya Allah ya kan. Luar biasa. Ketika seorang muslim hendak menyembelih hewan kurban, maka bacalah bismillahi wallahu akbar. Ya Allah, ini kurban si fulan, kanggo tersebut arana. Makanya kita pakai itu juga ya kan. Kita sebutkan Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban. Ini arana nenek-nenek. Jadi ini semilih-milih tadi tegak-gagahan ya kan. Karena arak marani itu semantak disebut ini arak tuntunan, ya kan? Arak tuntunan. Jadi apapun yang kita lakukan di balik dakwah ini, insya Allah ada tuntunannya. Dek milih-milih kemi, ya kan? Adik tak keren, dek dengan ya kan? Ada tuntunannya, ya kan? Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong juga ketika ngurban itu, ya kan? Bismillahi wallahu akbar, ya Allah ini kurban dariku dan orang yang belum berkurban dari umatku, itu kata Rasulullah, ya kan? Ini dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, itu dia. Jadi tidak sembarangan kanggo ndek tersebut ya liwat misal kanggo, yang penting baca bismillahi Allahu akbar, selesai. Tapi jangan sampai tidak baca bismillah, bangke jadinya ndek kanggo ngakan. Hati-hati nih ya kan. Bismillah harus ada bismillahnya. Atau bismillahi Allahu akbar. Kemudian berkurban dengan cara patungan. Kurban dengan cara patungan disebutkan dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Tadi sudah kita singgung sedikit ya kan. Seseorang di masa Rasulullah SAW berkurban dengan satu kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka semua makan sehingga manusia membanggakannya dan melakukan apa yang ia lakukan. Jadi itu dia. Kemudian si berhak nerima kurban. Nah ini si pengetahuan Anda lain ya kan. Nah kita jelaskan lagi. Ada 3 kelompok orang yang berhak menerima daging kurban. Yang pertama yang harus kita paham, ibadah kurban tadi kita sampaikan merupakan bentuk syukur ya kan. Kemudian si pertama orang yang berkurban dan keluarganya. Yang putar beang ide bagian barak arak plastik kecil untuk keluarga lagu jatahang entah mentah saya pun nyebut keluarga entah jadi nebui ya kan. Kemarin kalau kesepakatan balik dakwah kemarin berapa 10 ya kan 5 kg untuk penerima pengkurban dan 10 bungkus untuk keluarga yang terdata. Lagu arak sedikit disebut jadi ada kelebihannya. Nah ini dia. Jadi orang yang berkurban dan keluarganya ya itu berhak menerima daging kurban, ndak lagi berpendapat dengan si kurban ndek na kanggo mau. Allahu akbar ya kan. Ya, gitu ya. Jadi harus mau. Karena orang yang berkurban dan keluarganya dianjurkan untuk memakan sebagian daging hewan kurbannya, ya kan? Ngombe ku nengakan daging hewan kurban kalau dia nggak dapat, ya kan? Jadi karena dia dapat, maka dia bisa memasak. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan Rasulullah SAW ketika hari Idul Fitri tidak keluar dulu sebelum makan, ya kan? Jadi Idul Fitri ndek tulek mangan nampuk terlalu, ya kan? Kemudian ketika Idul Adha tidak makan sesuatu, tidak keluar dulu sebelum makan, kebalak ya kan? Kalau Idul Fitri tidak boleh keluar dulu sebelum makan, bebuke bahasa anta, bebuke itu dulu, ya kan? Nah kalau Idul Adha tidak makan dulu, ya kan? Baru keluar. Kemudian saat kembali beliau makan hati dari hewan kurbannya. Ini dia. Ya dalil Nabi juga memakan hewan kurbannya. Sedangkan untuk ketentuan jatah maksimal yang boleh dikonsumsi oleh sohibul Quran, tidak ada ketentuan pasti yang disepakati oleh para ulama. Namun ulama Hanafiyah dan Hanabilah menganjurkan agar tidak melebihi 1/3 daging hewan kurban. Ini kanggo luik lalu enda, ya kan? Apa ganda sumbangan ampo menselepun ada bait ya kan? Ya kan? Maka kita di sini 5 kilo ya. 5 kilo kemarin gitu ya. Ini bau kepada 5 kilo.
Apa ini? Bare berketuan dulu deh. Nah, bare. Jadi ada sesi tanya jawabnya. Bare dia tutup ini loh. Nah, bare berketuan insyaallah ya kan. Dan dengerang dulu ya kan. Mereka mengatakan agar hewan kurban dibagikan kepada orang yang berkurban ya kan. Yang kedua ya kan, Bro, paham ya? Kelompok yang pertama yang boleh mendapatkan daging kurban, pengkurban dan keluarganya. Yang kedua, teman kerabat dan tetangga sekitar. Nah, ini kan teman kanggo ya mau ini sebagian ta, tipe kerabat ta, tipe tetangga sekitar ya kan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu disebutkan bahwa ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah menganjurkan agar sebagian daging hewan kurban dibagikan kepada teman, kerabat, dan tetangga. Meskipun mereka golongan orang kaya. No, dia tekanggo milian-milian na beli kurban. Ini sugi dia bisa ada ya. Selepu harus merasakan daging kurban. Tapi yang harus dipahami jangan sampai ada penumpukan. Kasihan yang tidak ada dapat, yang perlu data ya kan. Yang petanjurang ide berkurban di balai dakwah agar datanya bisa merata. Tahu kita data yang belum dan tidak. Kalau masing-masing ibu-ibu berkorban terus ada juga kurban di balai dakwah, khawatirnya kita ada data yang menumpuk. Degu bukan kita melarang menebut barang-barang bitene nah, gitu ya. Kemudian golongan yang ketiga, golongan fakir miskin ya kan. Fakir miskin harus kita data untuk kita berikan dagingnya. Dalilnya di mana? Quran surat Al-Hajj ayat 28. Makanlah sebagian dari daging kurban dan berikanlah kepada orang-orang kafir. Fakir. Fakir ya, fakir. Nanti ada pertanyaan, boleh nggak kita ngasih ke orang kafir? Boleh. Tapi penuhi dulu seluruh orang Islam. Ya kan? Kanggo kita ngembeng daging tipe dengan non muslim atau dengan kafir. Boleh. Tapi penuhi dulu seluruh orang-orang muslim, karena si wajib, si paling kena adalah orang-orang fakir. Salah tadi, jangan kafir lagi kan. Fakir, tapi boleh ya kan. Kanggo nanti ada si legu ya tadi nilainya nggak sama ya kan. Karena dia kafir. Dia hanya boleh menerima daging dari kita, menerima hadiah dari kita ya. Dalam Fathul Qorib dijelaskan bahwa Shahibul Quran hanya diperkenankan memakan sepertiga dari daging hewan kurban. Ini penegasannya dalam Fathul Qorib ya kan. Kemudian 2/3 sisa daging hewan kurban harus disedekahkan ke umat yang lebih membutuhkan. Itu dia ya. Hukum menjual bagian kurban. Nah, ini hukum menjual bagian kurban. Orang yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun hal-hal yang terkait dengan hewan kurban seperti kulit, daging, susu dan lain-lain dengan uang yang menyebabkan hilangnya manfaat barang tersebut. Jumhur ulama menyatakan hukumnya makruh mendekati haram sesuai dengan hadis. Siapa yang menjual hewan kulit kurban, maka dia tidak berkurban bagi kurban karena dia mampu berkurban. Kan sudah milih ya berjual. Nah, tapi kalau orang fakir, nah salah lagi nanti ya. Orang fakir, orang miskin yang diberikan hak kanggo berjual. Dego dengan si ngurban sebaiknya tidak tertarik untuk jual hewan kurban dampu ya kan, udah kurban. Nikmati saja karena pahalanya lebih besar. Kecuali dihadiahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan maka dibolehkan ya kan. Itu dia. Kemudian yang selanjutnya ini ya, hukum memberi upah tukang jagal kurban, ya kan? Nah, di sini dia. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menjadi panitia kurban dan membagikan kulit untuk dagingnya. Ini diperintahkan kepada Ali radhiyallahu an, ya kan, menantu beliau, ya kan? Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menjadi panitia kurban atau amil kurban dan membagikan kulit dan dagingnya. Dan memerintahkan kepadaku untuk tidak memberi tukang jagal sedikit pun. Tapi kata Ali berkata, kami memberi dari uang kami. Jadi, mentenggen bayar tukang jagal, tidak boleh kita ambilkan dari uang kurban. Tapi uang sendiri. Makanya balai dakwah dibayar itu bukan uang pengkurban, tidak. Tapi uangnya balai dakwah. Ya kan? Di sini Ali mengatakan, ya kan?
kami memberi dari uang kami sendiri. Jadi mentengupe jagal dindik lekan uang kurban. Ya, uang pengkurban. Tapi uang dari panitia, ya kan? Dari balai dakwah kalau di sini, ya kan? Ya kan? Tapi nanti sebagaimana yang kita maklumkan sama ibu-ibu itu harus memahami uang ibu misalnya terkumpul berapa? 17.500.000. Kadang-kadang kita mendapatkan dengan berat yang sama, harga yang beda. Maka bagaimana kelebihannya itu? Itu digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan kurban tadi, ya kan? Ino kedunta, ya kan? Beliang dengan singeret, silet segala macam itu dipakai, ya. Jadi begitu yang harus dipahami semuanya itu, ya. Ya. Itu target secara umum. Maka biasanya dibacakan atau diberitahukan ketika pengajian seperti ini, ya kan. Jadi dene nara pakatan ampun ben anak kepean tak kerja sekali izina. Nah, gitu dia. Harus itu, ya. Kemudian hukum berkurban atas nama orang yang meninggal, ya kan. Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau yang meninggal sudah berwasiat, boleh atas nama meninggal. Yang kedua, ya kan, tidak mengapa, boleh atas nama yang meninggal walaupun tidak pernah disebut, ya kan, karena pada dasarnya semua itu kembali kepada keluarganya yang berkorban, ya kan, gitu dia. Jadi kanggu. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW berkurban kambing tadi itu, dia tidak menyebut umatku yang hidup saja, ya kan, tapi seluruh umatku. Nah, itu juga dalilnya untuk membolehkan itu. Nah, itu ibu-ibu sebagian. Nanti insya Allah pertemuan besok kita juga masih membahas tentang kurban, karena belum pembahasan kurban nih. Di sini cuma saya catat sedikit-sedikit saja inti-intinya karena waktu ini, kan. Nanti kita akan perdalam di pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah ini baru nanti boleh bertanya, ya kan. Jadi kita sudah bahas tadi fikih kurbannya, mulai dari awal mula adanya kurban, kemudian yang kedua syariat kurban itu apa, definisi kurban, hukum kurban, kemudian binatang yang boleh dikurbankan, kemudian syarat hewan yang harus dikurbankan, kemudian tata cara penyembelihan sudah kita bahas, kemudian dengan patungan juga sudah kita bahas dan lain-lainnya. Baik, saya kembalikan kepada Abu Raka. Insyaallah setelah ini kita akan tanya jawab insyaallah seputar kurban atau seputar hukum-hukum yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.